Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Ibu Yuning Buati MPPM selaku dosen pengaku mata kuliah Manajemen Strategi. Perkenalkan, nama saya Melviana dengan NIM 666124071. Saat ini saya akan memaparkan hasil analisis saya mengenai IFAS, EFAS, Matriks SWOT, Strategi Implementasi dan Evaluasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Banten. Visi misi DLH Provinsi Banten, visinya itu lingkungan hidup yang lestari untuk mendukung pembangunan berkelanjutan menuju Provinsi Banten Mas 2045. Misinya melakukan perencanaan lingkungan hidup yang efektif, melaksanakan ekonomi hijau melalui pengendalian lingkungan hidup yang inklusif dan partisipatif, melakukan penegakan hukum lingkungan hidup yang kuat dan adil, melaksanakan tata kelola pemerintah di bidang lingkungan hidup yang baik. Yang pertama, lingkungan internal, kekuatan atau strength. Pemerintah Provinsi Banten menunjukkan dukungan terhadap pengembangan kebijakan lingkungan yang berbasis inovasi dan ekonomi hijau. Kedua, DLH memiliki unit-unit teknis yang melakukan pengawasan lapangan secara rutin sehingga respon terhadap isu lingkungan lebih cepat. Ketiga, penggunaan alat digital sederhana mulai diterapkan untuk membantu pemantauan kualitas udara dan air. Keempat, sebagian besar pegawai DLH telah memiliki pengalaman teknis dalam bidang analis, dampak lingkungan dan pengendalian pencemaran. Selanjutnya, kelemahan. Yang pertama, ketersediaan anggaran masih belum optimal sehingga program jangka panjang sulit dijalankan secara maksimal. Koordinasi antara dinas maupun kabupaten atau kota belum seragam sehingga informasi sering tidak sinkron. Yang ketiga, data lingkungan dari berbagai wilayah belum seragam dan masih terdapat banyak ketidaktepatan. Yang keempat, partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan DLH masih rendah sehingga upaya pengawasan belum merata. Selanjutnya, lingkungan eksternal, peluang. Kebijakan nasional mengenai transisi energi dan pengembangan rendah karbon memberikan ruang besar bagi DLH untuk mengembangkan program ekonomi hijau. Yang kedua, Banten memiliki potensi sektor ramah lingkungan seperti pertanian, organik, ekowisata, dan perikanan berkelanjutan. Yang ketiga, lembaga donor dan CSR. Perusahaan semakin terbuka mendukung program lingkungan dan adaptasi perubahan iklim. Yang keempat, perkembangan teknologi digital dan data dapat meningkatkan efektivitas monitoring dan pengawasan lingkungan. Selanjutnya, ancaman. Perubahan iklim meningkatkan risiko bencana ekologis yang sulit diprediksi. Kedua, pertumbuhan industri dan urbanisasi dapat memperbesar tekanan terhadap kualitas lingkungan. Ketiga, ketidakpastian anggaran pusat membuat beberapa program rawan tertunda. Yang terakhir, kesadaran masyarakat terhadap penerapan perilaku ramah lingkungan masih rendah. Selanjutnya, diagram SWOT analis, strength atau kekuatan. Yang pertama, dukungan pemerintah terhadap inovasi lingkungan dengan nilai 4, bobot 0,28, rating 4 dan skor 1,12. Yang kedua, unit teknis DLH responsif dengan nilai 3, bobot 0,22, rating 3 dan skor 0,66. Yang ketiga, penerapan alat monitoring digital dengan nilai 3, bobot 0,15, rating 3 dan skor 0,45. Yang keempat, SDM adaptif terhadap teknologi dengan nilai 2, bobot 0,10, rating 2 dan skor 0,20. Selanjutnya, weaknesses atau kelemahan. Yang pertama, anggaran terbatas dengan nilai 2, bobot 0,20, rating 2 dan skor 0,40. Yang kedua, koordinasi lemah dengan nilai 2, bobot 0,15, rating 2 dan skor 0,30. Yang ketiga, data tidak merata dengan nilai 2, bobot 0,10 dan rating 2 dan skor 0,20. Yang keempat, partisipasi rendah dengan nilai 2, bobot 0,10, rating 2 dan skor 0,20. Selanjutnya, opportunity atau peluang. Yang pertama, kebijakan nasional mendukung energi hijau dengan nilai 4, bobot 0,30, rating 4 dan skor 1,20. Yang kedua, potensi ekonomi hijau daerah dengan nilai 3, bobot 0,20, rating 3 dan skor 0,60. Yang ketiga, dukungan donor atau CSR dengan nilai 3, bobot 0,15, rating 3 dan skor 0,45. Yang keempat, inovasi teknologi digital dengan nilai 3, bobot 0,10, rating 3 dan skor 0,30. Selanjutnya, threats atau ancaman. Yang pertama, bencana ekologis meningkat dengan nilai 3, bobot 0,18, rating 3 dan skor 0,54. Yang kedua, tekanan industri dan urbanisasi dengan nilai 3, bobot 0,12, rating 3, skor 0,35. Yang ketiga, ketidakpastian fiskal dengan nilai 2, bobot 0,8, rating 2 dan skor 0,16. Yang keempat, kesadaran publik rendah dengan nilai 2, bobot 0,7, rating 2 dan skor 0,14. Selanjutnya, skor IFAS dan EFAS. Total IFAS adalah 1,33 dan EFAS 1,35. Interpretasi diagramnya berada di kuadran 1. Selanjutnya, matriks SWOT, strategi SO. Strategi SO memperkuat program lingkungan berbasis ekonomi hijau dengan memanfaatkan dukungan pemerintah, potensi daerah, dan inovasi teknologi digital melalui kolaborasi multi pihak yang lebih terarah dan berkelanjutan. Cara melakukannya meningkatkan integrasi teknologi digital, memperluas kemitraan dengan universitas dan komunitas, mengoptimalkan pendanaan CSR, mengembangkan program lingkungan berbasis potensi daerah, serta mendorong partisipasi publik melalui edukasi dan kampanye lingkungan. Dengan bobot 0,74, rating 4 dan skor 0. Selanjutnya, implementasi prinsip manajemen strategi. Yang pertama, kejelasan tujuan. DLH menetapkan sasaran berbasis ekonomi hijau, peningkatan kualitas lingkungan, dan pengurangan pencemaran sebagai arah utama pelaksanaan program. Selanjutnya, komitmen kepemimpinan. Pimpinan DLH memberikan arahan strategis, memastikan keterlibatan SDM, serta menjaga konsistensi pelaksanaan program agar berjalan berkelanjutan. Selanjutnya, koordinasi dan kolaborasi. Pelaksanaan strategi dilakukan melalui kerjasama dengan dinas terkait, akademisi, komunitas lokal, dan sektor swasta dan untuk memperkuat dukungan lintas pihak. Selanjutnya, keselarasan strategi. Program dan kegiatan DLH disesuaikan dengan peluang nasional, perkembangan teknologi, serta prioritas pembangunan daerah untuk memastikan efektivitas pelaksanaan. Selanjutnya, pengelolaan sumber daya. DLH melakukan optimalisasi SDM teknis, pemanfaatan anggaran secara efisien, serta memaksimalkan pendanaan tambahan melalui CSR dan kemitraan. Selanjutnya, monitoring dan evaluasi. DLH menggunakan alat digital dan sistem pelaporan untuk memantau capaian program, mengevaluasi kinerja, dan melakukan perbaikan strategi secara berkelanjutan. Selanjutnya, balance scorecard. Dengan financial 68%, customer 88%, internal 81%, learning and grow 89%. Yang pertama, finansial dengan objektivitas, efisiensi penggunaan anggaran pengelolaan lingkungan, tujuannya mengurangi biaya operasional melalui pemanfaatan teknologi dan pendanaan alternatif dengan indikator kinerja, efisiensi penggunaan anggaran, program lingkungan, pemanfaatan CSR untuk mendukung program lingkungan, penurunan biaya operasional, pemantauan lapangan. Yang kedua, customer dengan objektivitas meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan lingkungan, tujuannya memberikan pelayanan cepat, transparan, dan responsif dalam pengaduan lingkungan. Dengan indikator kinerja, yang pertama, indeks kepuasan masyarakat meningkat, kedua, kecepatan penyelesaian laporan pencemaran, ketiga, tingkat kepercayaan publik terhadap lingkungan. Yang ketiga, internal dengan objektivitas meningkatkan efektivitas proses pengawasan dan pengendalian, tujuannya memperkuat digitalisasi dokumen dan monitoring lapangan. Indikator kinerjanya, yang pertama, ketepatan waktu pemrosesan dokumen lingkungan, yang kedua, frekuensi pengawasan rutin meningkat, yang ketiga, kesesuaian SOP dalam setiap proses pengendalian. Yang keempat, learning and grow dengan objektivitas penguatan kapasitas dan inovasi pegawai, tujuannya membangun kompetensi SDM dan adopsi teknologi baru. Dengan indikator kinerja, yang pertama, presentasi pegawai mengikuti pelatihan teknis, kedua, penggunaan sistem digital ramah lingkungan, yang ketiga, tingkat retensi pegawai teknis. Kesimpulannya, DLH Banten memiliki kekuatan internal yang besar dan didukung oleh peluang eksternal yang kuat. Selanjutnya, hasil IFAS dan EFAS menempatkan DLH pada kuadran 1. Selanjutnya, strategi SO menjadi pilihan paling relevan untuk memperkuat penerapan ekonomi hijau. Selanjutnya, implementasi membutuhkan koordinasi, komitmen kepemimpinan, dan penguatan digitalisasi. Selanjutnya, balance scorecard menunjukkan bahwa kinerja DLH berjalan baik, namun partisipasi publik masih perlu ditingkatkan.
Sekian hasil analisis yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.